Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mau sapa Shalom, selamat sore untuk kita semua. Selamat datang Bapak Pendeta Dr. Irmia Hendarwoto yang sudah siap melayani kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita, ibadah Natal Gereja Bethel Tabernakel Jemaat The Kingdom Families of God pada hari ini 13 Desember tahun 2025. Sebelum kita memulai, kita akan mau mendengar kata sambutan dari gembala kita di tempat ini, Bapak Pendeta Pesta, Bapak Pendeta Edi Tantono. Saya persilakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersukacita untuk mengingat Tuhan menjadi manusia yang menyelamatkan setiap kita, yang membawa kabar damai, kebahagiaan, keharmonisan, dan terutama Dia suka ya bila setiap rumah tangga kita rukun, harmonis, akan mendatangkan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Maka Dia berkata, aku datang supaya setiap rumah tangga kita mempunyai hidup di dalam segala kelimpahannya. Yang terutama adalah kelimpahan kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Maka segala sesuatu yang ekonomi Tuhan akan limpahkan berlipat kali ganda. Maka kita sambut Dia Sang Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita, ibadah raya Natal kita di tempat ini. Siapkan hati kita, kita akan dibuka oleh anak-anak remaja, anak-anak dewasa di The Kingdom Families of God dengan satu pujian yang sangat meriah yang mereka sudah persiapkan selama ini. Yes,
kita. Haleluya, haleluya. Yesus ada untuk kita semua, amin. Siapkan hati kita untuk beribadah pada kesempatan sore hari ini. Kami yakin Tuhan ibadah Natal kami dapat berkenan di hadapan. Engkaulah Allah sumber pengharapan untuk kami ya Bapa. Sembah dan puji hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami siap untuk beribadah Natal kami dengan damai sejahtera Tuhan turun untuk kami. Sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Berikan salam kiri kanan, katakan damai sukacita Natal ada di tempat ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Balason. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, Tuhan. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Disorak kemuliaan Tuhan kita, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita merayakan Natal di tempat ini, coba senyum kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Kasih senyummu, jangan kita tegang, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya, ada gloria di tempat ini.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Yesus kita, Tuhan yang kita sembah pada saat pagi saat sore hari ini. Amin. Kita masih mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Dia lahir untuk kita semua di tempat ini. Amin. Kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan malu-malu, kita mau bergoyang untuk Yesus yang sudah datang lahir untuk kita semua. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas
untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Tuhan kami, Dia itu Raja kami. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan dari awal pujian ini, Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Percaya Engkau lahir untuk kita semua, Tuhan, yang memberikan damai sukacita Natal pada kesempatan sore hari ini. Masih memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita lebih keras lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama katakan, yaitu Tuhan kami, yaitu Raja kami, yang hadir, yang lahir untuk kita semua. Dia itu Tuhan kami, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilawat akan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan ada sukacita Natal di tempat ini. Tema Natal Gereja Bethel Tabernakel, Jemaat The Kingdom Families of God. Aku datang supaya Yesus mempunyai kita hidup. Kami perlu mahkota kehidupan itu, Tuhan. Kami ingin terus mengiringi Yesus karena begitu limpah-limpah yang Kau berikan untuk kita. Kami siap dilautkan firman. Kami mau menyembah Engkau, Yesus, di tempat ini. Kita akan pujian. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini janjimu Tuhan untuk kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kami Tuhan, kami yakin dan percaya ada mahkota kehidupan yang Kau siapkan untuk kami melalui kebenaran firman itu Tuhan, yang akan ditaburkan pada kesempatan sore hari ini. Aku datang, Yesus datang hanya mempunyai hidup yang memberikan kita semua segala kelimpahan di tempat ini. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Cuma saya tentu bangkit berdiri. Katakan berapapun harga yang harus kau bayar, berapapun. Saya dalam jemaat lu bangkit berdiri. Ku bayar, bukan tetap berapa harga pun yang harus ku bayar. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu. Tenggelamkan kami di dalam hadirat seumur hidup. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi katakan pujiani, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap. Dengan iman
menyembah Dia. Oh, haleluya. Yesus, Engkau datang untuk kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Oh, haleluya. Yesus, jamahlah kami dengan firman-Mu yang kudus. Yesus, ini kami mau melihat keajaiban-Mu, kami mau melihat kasih-Mu, kami mau melihat karya-Mu, sebab Engkau Allah yang kami sembah. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Terima kasih. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat kedua tanganmu, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ada kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, ada pelepasan terjadi di tempat ini. Pasal terjadi di sini. Jemaat terkasih, saya persilakan duduk. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Ya Bapa, ya Abah di surga, sungguh besar kasih karunia anugerah, berkat dan melimpah di gereja ini. Kami merayakan hari perayaan Natal di gereja ini dengan penuh sukacita. Ini semua bukan karena kami mampu dan kami dapat lakukan diri sendiri. Semua karena berkat-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Kami rindu mendengar sapaan-Mu. Berikan hikmat kami ya Bapa. Diamkan seluruh suara-suara lain, kecuali suara-Mu saja ya Bapa.
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, boleh tepuk tangan. Ya, karena di belakang udah tepuk tangan kan. Shalom, selamat sore. Ya, saya sungguh terharu sore ini berada di tempat persekutuan The Kingdom Families of God Church di Bogor. Ya, walaupun tadi agak macet gitu, saya dari habis jalan tol masuk ke sini. Sebenarnya Bogor buat saya tidak asing ya, karena setelah saya lulus Akabri tahun 93 saya pendidikan di Pusdiksi di samping Air Mancur itu. Kemudian saya datang lagi di situ untuk kursus konstruksi tempur, dan yang terakhir adalah saya kursus lagi sekolah lanjutan perwira. Jadi sedikitnya 3 kali untuk di samping Air Mancur Bogor. Tapi untuk yang di dermaga, sedikitnya saya juga 3 kali saya kursus di sana. Saya sekolah dasar Intel di sana, saya sekolah screening ya, kalau dulu itu apa Litsus ya. Terus saya sekolah juga intelijen strategis, dan saya sekolah persiapan menjadi defense atase ke luar negeri. Jadi Bogor sebenarnya tidak asing buat saya. Nah, sebelum masuk ke perenungan firman Tuhan hari ini, selain ucapan terima kasih saya kepada Bapak Pastor Tan dan Ibu, kehormatan buat saya dan keluarga, saya perkenalkan istri saya. Mohon berdiri sebentar menghadap ke jemaat. Istri saya hanya satu dan tetap satu sampai akhir hayat saya, ya, di Astuti Laisari. Kemudian ini perwakilan dari anak saya. Anak saya sebenarnya 2. Yang pertama cewek, dosen di UI, ya Universitas Indonesia, dosen IT. Dan adiknya juga kerja sebagai konsultan IT. Baru lulus S2 Agustus tahun ini. Tolong ya anakku tersayang, Stephen Chris Pinantio. Ya. Ini agak mungkin dari nama agak apa namanya ya, ada unsur Jawanya ya. Memang bapak saya itu keturunan Jawa Sulawesi ya. Almarhumah ibu saya Surabaya, almarhum bapak saya Toraja. Bapak saya juga yang mengawali dulu sekolah di samping Air Mancur ya, itu bekas museum peta. Dulu bapak saya sekolah di situ tahun 56 57 kira-kira tahun itu. Jadi masa-masa apa mempertahankan kemerdekaan istilahnya. Saya itu sebenarnya setiap Natal itu saya haru gitu ya. Kadang-kala kalau dengar lagu Natal itu saya langsung masuk ke ruangan tersendiri dan saya berkaca-kaca. Ada masa lalu saya kira-kira 45 tahun yang lalu. Ibu saya meninggal ya waktu itu menjelang Natal lah ya, Natal tahun 80. Yang itu sampai dengan sekarang misteri buat saya karena meninggalnya tidak wajar. Ya itu. Setelah itu biasanya mulai Natal 80 itulah kesepian yang saya rasakan, dan setiap dengar lagu-lagu Natal itu hati saya itu merasa apa ya, sulitlah diucapkan ya. Nanti minta tolong worship leader kalau ada lagu Hey Bethlehem kecil dulu, kalau nggak salah gitu, saya lupa ini syairnya ya. Setiap saya dengar lagu seperti itu mesti saya langsung meneteskan air mata gitu. Perkenalkan, tadi sudah keluarga saya sudah saya sampaikan, saya Kolonel
CZI Dr. Jeremia. Saya lulusan Akabri tahun 93. Puji Tuhan, saya sudah 32 tahun masa dinas saya sebagai perwira. Kalau dihitung 32 tahun, saat ini adalah 12 tahun, tahun depan 13 tahun pangkat saya di kolonel. Jadi artinya sepertiga tahun lebih pangkat kolonel saya. Saya tidak ada masalah, saya tidak ada kasus, saya tidak ada. Tapi saya yakin ini bukan satu kebetulan. Tadi Bapak Pastor menyampaikan tema peringatan Natal kita sore hari ini, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus untuk memberi hidup. Dan bukan hanya sekedar memberi hidup, tetapi juga memberi kelimpahannya. Pertanyaan sekarang pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup menurut pemberian Kristus? Apa itu hidup menurut pemberian Kristus? Kalau kita baca di Matius 10:38, intinya menyampaikan di situ. Barang siapa tidak mau memikul salib, tidak mau ikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian juga di Lukas 9:23. Hal mengikut Yesus. Kalau kita memang benar mau ngikut Yesus, kita harus sangkal diri. Kita harus pikul salib. Saya boleh sambil turun nggak? Biar saya bisa. Saya karena tadi belum saya sampaikan ya, jabatan saya saat ini adalah Kepala Program Studi Magister Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan RI. Jadi karena ini program S2, kampus saya di Salemba. Kalau di Sentul itu rata-rata yang S1. Nah, ini sekaligus juga mumpung saya belum lupa, saya lihat di sini kalau ada adik-adik, ada bapak ibu yang putra-putrinya mau ngelanjut S2, S3, atau yang mungkin mau memenuhi ingin masuk S1 tetapi dari fresh graduate SMA. Itu program S1 sampai S3 itu total beasiswa gratis. Jadi itu harus dimanfaatkan oleh kita, ya anak-anak Tuhan ya. Karena Amsal 1 ayat 7 itu perintah Tuhan, itu kita harus pinter. Orang Kristen itu harus pinter. Ya. Kenapa orang Kristen itu harus pinter? Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bagaimana sedikit yang dipilih kalau enggak berkapasitas dan berkualitas dan siap hidup di tengah-tengah apa? Besarnya tantangan dan cobaan. Ya. Jadi silakan nanti yang mau S1 kira-kira bulan Februari Maret searching di websitenya Unhan. Selanjutnya kira-kira Maret atau April itu searching websitenya Unhan untuk S2, dan April Mei searching untuk S3 ya di websitenya Unhan. Ini penting ya. Ya, karena sayang program negara gratis, beasiswa penuh dan bahkan dapat uang saku 1 juta, tapi nggak dimanfaatin. Sayang. Ya, jadi kalau ada saudaranya, ada temannya dan sebagainya. Bahkan saya merekrut anak Tuhan juga. Ya, dia anak Bogor juga. Ketika saya rekrut, saya ajak dia, kamu ikut saya, mau nggak? Tapi kamu harus bantu kerja saya dulu. Dan sekarang sambil dia kerja, dia sambil ngambil S2. Ketika dia ngomong, Pak, tapi saya Tionghoa. Apakah bisa saya di dunia birokrasi kemiliteran? Kamu nggak tahu aja, berarti keluarga Tionghoamu kuper, saya bilang gitu. Kau ikut saya, kau tenang, kau lihat nanti. Nah, sekarang dia berprestasi. Dia banyak dipakai sana, pakai sini. Ya, serius. Dan saya bilang lagi, kamu jangan hanya sampai nanti selesai S2 ya. Kamu harus selesai sampai S3.
Saya bilang gitu. Kenapa begitu? Tadi yang saya sampaikan. Anak Tuhan harus pintar dan kemudian ngambil posisi di depan. Kan ada firman Tuhan, kita jadi kepala bukan jadi ekor. Kan begitu kan? Nah, maka begitu saya challenge dia, kamu itu sudah double, triple, bahkan mungkin 4, 5 kali lipat dan sebagainya sebagai minoritas. Tapi kau tunjukkan kau mampu, disitulah Tuhan akan pilih kamu. Ya kan? Jadi sekarang dia sambil kerja ikut saya, sambil kuliah. Tapi saya bilang memang umur baru 25 tahun kan. Jadi dia katakan, Pak, enak juga ya ini. Ya, jangan hanya bilang enak. Ini tantangan baru awal gitu kan. Nanti semakin bertambah gitu. Kembali pada tema perayaan Natal kita ya sore hari ini. Sebelumnya jauh-jauh Pak Tan pernah bermain ke tempat saya di kampus Salemba gitu kan. Dan berikutnya Pak Pendeta berkenan ke gereja saya enggak gitu kan. Tapi gereja saya kecil, Pak. Saya langsung bilang apa? Justru itu yang saya sukai. Kenapa demikian? Saya sampaikan sama beliau tadi, saya ingatkan lagi. Silakan Bapak Ibu, pastor atau Ibu searching. Mungkin kalaupun mendapat, mungkin 1-2 aja. Carikan lulusan Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang jadi pendeta. Bukan tentara yang jadi pendeta ya. Kalau tentara yang jadi pendeta, itu memang dia S1-nya udah STH. Maka ketika dia ngelamar jadi perwira, sekolah perwira, ya dia diarahkan jadi pendeta. Saya mengatakan bukan hebat jadi pendeta itu. Bukan. Justru saya semakin jauh saya merasa menilai, kalau mau jujur, saya tidak dan belum layak. Tapi kalau alasannya saya tidak dan belum layak, kapan lagi saya mau melayani Tuhan? Demikian juga ini yang saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu ya sebagai testimoni dikaitkan dengan tema tadi. Tuhan datang kepada kita itu untuk memberi kita hidup. Hidup di sini bukan seperti hidup yang orang dunia pikirkan. Ya, hidup berkelimpahan harta, hidup berkelimpahan atau mendapat posisi jabatan yang serba. Wah. Dilayani, mendapat prestis, ya kan? Selama tahun ini saya hampir belum pernah saya merasakan yang namanya mendapatkan prestis. Ya, tetapi dari dunia ya, tetapi dari Tuhan saya merasakan betapa besar dan banyak prestis yang Tuhan kasih. Ya. Ada tokoh reformis Martin Luther ya, yang hidup di sekitar 1500-an. Dia menyatakan bahwasanya dia hanya punya kalender rohani itu 2 hari. Pernah dengar nggak? Loh, kalender itu 650 hari. Kok Martin Luther bilang hanya 2 hari? Ya? Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi lebih tepatnya ini, Luther itu bilang, saya hanya punya 2 hari dalam kalender rohani saya, yaitu kalender hari ini dan kalender hari itu. Nah, ya kan? Jadi ada hanya 2 hari. Apa yang dimaksudkan dengan kalender hari ini? Mari masing-masing Bapak Ibu kita merenung pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan di hari ini? Atau mungkin kita malah merasakan hari ini kita merasa sedang terbeban di hari ini.
Ya, kalau di Sinode PGI jajarannya itu minggu ini mengenal menjelang minggu ketiga, yaitu Minggu Sukacita, Minggu Advent. Jadi Minggu Advent itu ada 4 minggu menjelang Natal ya. Minggu Pengharapan, minggu pertama. Ada yang menyatakan sebagai Minggu Iman atau Minggu Damai, dan minggu ketiganya adalah Minggu Sukacita. Baru nanti minggu akhirnya, minggu 4 menjelang Natal itu adalah Minggu Kasih. Kira-kira ketika Bapak, Ibu, adik-adik punya pengharapan nih, harus disokong oleh apa? Kalau kita punya harapan, wah saya berharap ada begini, saya mungkin dapat ini, itu dan sebagainya gitu. Kira-kira apa yang perlu disokong? Apa kira-kira? Bapak? Iman, pasti. Ya kan? Pasti. Karena iman itulah fondasi kita untuk tetap kita yakin bisa dan tetap berharap pada Tuhan ya. Kalau kita nggak punya iman, putus asa. Nah, kalau sudah putus asa, cari bangunan lantai berapa? Nah, kan begitu kan? Nah, yang sudah-sudah kan berita seperti itu kan, yang bisa kira-kira cepat nggak sakit, tapi tiba-tiba sudah pindah ke alam lain gitu kan? Kan gitu, ya kan? Nah, maka selain iman apa? Modal, ya kan? Modalnya apa, Pak? Iman itu kan modal. Iman itu modal rohani ya, modal spiritual. Kalau modal yang dimaksudkan adalah modal dunia, oke, nih, tapi saya tidak mengarah ke sana. Karena modal dunia itu terbatas. Ya, ketika pengharapan tak kunjung tiba dan tak kunjung didapatkan, yang ada adalah ya kecewa. Kalau udah kecewa, itu kecewa masih ringan itu. Kalau tadi itu yang stres, setelah stres, nah itu, iya kan? Itu hari ini selain iman, berarti supaya kita bisa tetap berharap, kita harus bersyukur. Ya, kan hari ini. Kalau hari ini mau berusaha, ya, nyatanya pengharapan belum kita dapat, ya kan? Mengucap syukur itu. Jadi kita harus bersyukur. Loh, Pak Pendeta, kenapa kita berharap kita belum mendapat dan lama ini prosesnya? Hari ini, hari berikutnya, hari ini terus itu kan, nggak dapat, nggak tercapai. Masa tetap harus bersyukur? Iya, ya. Karena kalau nggak bersyukur, tidak akan mendatangkan sukacita. Gini caranya. Pernah nggak dapat sharing dari ya mungkin orang yang belajar teologi atau apa, atau mungkin dari pastor, pendeta, tapi saya kasih resepnya sederhana saja. Ketika Bapak, Ibu, adik-adik mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu masalah, bahkan itu nggak berhenti, malah meningkat eskalasinya. Loh, masalahnya, bebannya makin berat. Tetapi bila Bapak, Ibu, adik-adik merasa di sini damai dan sukacita, berarti yang ada di dalam Bapak, Ibu itu ada Roh Kudus. Itu cara ngujinya gitu. Amin ya. Kenapa demikian? 1 Korintus 3:16 menyatakan, tidak tahukah kau bahwasanya dirimu itu adalah bait Allah, dan di dalam bait Allah itu tinggal Roh Kudus. Jadi ketika tadi gagal dan kemudian di sini sakit hati, berontak, marah, dendam, iri dan sebagainya, berarti tubuh yang tadinya menjadi bait Allah itu sudah ditinggali oleh bait iblis. Jadi kita mengusir bait Allah dan roh Allah. Kita undang bait iblis dan roh roh iblis ya. Itu cara ngukurnya begitu saja.
Jadi suatu kali cobalah bertanya, aku ini susah. Jadi, kalau bisa yang bertanya bukan diri sendiri, malahan orang lain. Aku perhatiin kamu ini susah loh, udah setengah mati kamu merangkak, merayap hidupmu, bergelantungan kayak begitu. Kok kayak nggak ada beban ya kamu itu? Jangan-jangan kamu udah nggak normal ya gitu. Ya, kan begitu kan? Nah, jawab saja, ya memang saya nggak normal. Karena sesuatu yang normal itu kan duniawi. Kan begitu ya pastor ya, ibu, ya kan? Sesuatu yang normal itu adalah duniawi. Maka kita nggak akan ketemu bahasa kita ngobrol sama orang-orang yang bahasanya duniawi. Pertanyaannya adalah begini, iya, pendeta pastor enak, kerjaan udah punya, kerjaan tetap, hidup harian apa semua sudah ada yang menjamin dan sebagainya. Bukan itu masalahnya. Jangan dipikir hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, itu seperti ketika beliau-beliaunya itu tampil di depan. Loh, ini kesaksian saya. Saya sudah saya membantu teman-teman saya, ya. Padahal itu kalau saya kadangkala maaf ini, tapi tanpa bermaksud menghina Roh Kudus Tuhan ya, karena bagaimanapun juga apa yang saya lakukan, apa yang saya sekarang kerjakan itu berkat panggilannya. Kadangkala saya hanya ledek-ledekan kalau di bahasa dunia ya. Saya ini kan jadi pendeta kan baru, jadi-jadian ini baru 3 tahun ini kan. Lah kamu itu kan dari sejak muda sekolah STH dan sebagainya kan jadi pendeta. Kenapa kamu menghadapi seperti itu? Ndak kamu berdoa? Berdoa sudah Pak. Ya berdoa lagi. Sudah Pak. Ya berdoa lagi. Sudah Pak. Nah ini penyakit kita hari ini. Ketika kita merasa berdoa, terus kita sudah merasa bahwasanya memang ada firman Tuhan. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Pintalah maka akan engkau diberikan. Tapi proses dunia dan proses rohani tidaklah demikian. Ya. Anggaplah ketika kita belum mendapat apa yang kita inginkan, setelah kita berdoa, berpengharapan, kita punya rasa syukur dan sebagainya, ya, itu kita sadari sebagai bagian dari proses yang sedang Tuhan kerjakan pada diri kita. Orang kita ini kan jujur saja, orang Indonesia ini kebanyakan maunya yang instan. Ya kan, makanya naik gunung, cari ilham, ya kan, mungkin dapat ini itu dan sebagainya, ya kan. Saya tinggal 3 tahun di Vietnam ya, di sana itu tiap hari ada kayak punya kita dulu itu loh, jual nomor itu loh. Tapi aku perhatikan, nggak ada kayak kita yang sampai harus ke mana ya kan, ke puncak gunung mencari nomor, ke kuburan, ke makam gitu kan, minta nomor dan sebagainya. Dan yang jual itu nomor itu cantik-cantik loh itu. Benar serius dan itu memang resmi gitu loh ya. Jadi ya kalau beli aja. Nggak pakai ini gitu kan. Cuman memang bedanya kalau mereka saya tanya ya. Kamu takut takut sama manusia, takut sama Tuhan atau takut sama setan? Ya, saya takut sama setan gitu. karena dia nggak tahu Tuhan itu seperti apa sih gitu kan. Nah ini ya, itu tadi pemahaman yang saya mau sampaikan hari ini menurut Martin Luther. Jadi hari ini juga gereja kita ini, the Kingdom Families of God, sedang merayakan perayaan Christmas Day, hari Natal. Ini adalah hari ini, ya kan? Maka harus, tadi saya katakan kalau mau di-equalkan dengan apa namanya yang aliran PGI ini mau Advent ketiga itu adalah sukacita. Nah, saya mau tanya, di sini ada yang nggak bersukacita nggak? Ketika hadir di sini, mungkin sambil masih begini-gini aja nih nasib ini, gitu kan? Ada yang nggak sukacita nggak? Soalnya ada mukanya mau lepas, ditarik lagi gitu kan, mau senyum, mau ketawa, tarik lagi gitu kan. Ya, kalau dari sini kelihatan Bapak Ibu gitu, pastor ya kan. Kalau dari sana kan nggak kelihatan karena masing-masing. Semua sukacita ya, bener ya. Amin. Ya, jadi itu yang diharapkan ya.
Yang di mana? Oh, di luar nggak tahu. Tapi di sini sukacita. Amin. Tapi ya setelah keluar tetap sukacita dong. Ya kan? Kan begitu. Ingat proses. Tuhan sedang memproses kita. Maka ketika kita menilai hari ini, ya, Tuhan sedang memproses kita. Apapun itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Lalu yang hari itu yang mana, Pak? Hari itu adalah hari yang kita akan tunggu dan harapkan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Apa itu? Kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Maka untuk menuju hari itu, mari hari ini betul tadi berusaha. Tapi bukan berusaha yang kaitannya dengan yang dunia itu. Ya, bukan nggak boleh, tetapi utamakan, usahakan yang berkaitan dengan penyambutan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini saya mau sampaikan, ajaran manapun tidak ada kecuali ajaran Tuhan kita sendiri. Jadi jangan lagi, ya, kalau Bapak Ibu saya yakin sudahlah, ini sudah merasa bersyukur dengan usia panjang dan sebagainya yang diberikan, masih tetap kokoh. Nah, ini adik-adik nih, adik-adik yang masih muda, jangan sampai karena gue dapat pacar, gue dapat jodoh, dapat ini, terus berpaling. Ya, jangan tiket keselamatanmu kau gadekan. Jangan, ingat ya. Jangan kamu tukarkan tiket keselamatan. Biarkan di lingkungan di luar sana megah, maha menggoda dan sebagainya. Nggak usah dipikirkan itu. Matius 22:14 sudah bilang, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Maka kalau namanya sedikit, ya berarti apa? Berarti apa? Ya sedikit. Kan begitu kan. Pasti sedikit itu Tuhan sudah berikan satu pemahaman. Dunia ini banyak godaan, dunia ini banyak yang mencoba untuk berusaha untuk membujuk kita menjauhi sama Tuhan kita, menjauhi jalan yang sudah kita terima, tiket sudah kita terima. Ini tidak mudah kalau kita selama ini, ya tapi kok nasibku kok begini-begini aja terus ya. Ya biarkan itu. Ya kan? Karena di Pengkhotbah 3 juga disampaikan, di bawah matahari ini apapun yang kamu kerjakan sia-sia. Itu bukan untuk mematahkan mental kita loh. Kalau gitu udahlah, mati aja kita setelah lahir. Bukan itu. Tuhan butuh kita-kita ini untuk melanjutkan karya-karya yang pernah Tuhan lakukan. Maka di Matius 28 ayat 19-20, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah. Itu tugas semuanya, bukan kepada para hamba Tuhan, pastor, pendeta dan sebagainya. Bukan hanya itu. Semuanya. Seluruhnya, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Yang terpenting di pekerjaan masing-masing itu adalah semua yang dilakukan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan untuk manusia seakan-akan untuk Tuhan. Itu ya. Jadi selalu di benak kita itu suntik terus di situ. Nah, ya. Terus jangan lupa juga ya. Mungkin Bapak ingat ya. Ini kayaknya beliau rajin pembaca Alkitab ini kan. Ya kan? Amsal 3 ayat 5. Oh, enggak. Jangan bicara tentang baca firman itu tugas pendeta. Bukan. Oh, beliau pendeta. Oh ya. Saya minta maaf gitu. Saya minta maaf. Jadi Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, hatimu ya. Bukan dengan pengertianmu sendiri. Nah, ya. Nah, sehingga kalau kita itu melakukan hal seperti yang Tuhan sampaikan tadi, kita mau belok-belok, Tuhan akan luruskan jalan kita gitu ya. Amin ya? Amin. Ya. Itu penjelasan tentang kalender yang kedua, yaitu hari itu. Ya, termasuk hari di mana kita akan menerima
apa? Penghakiman. Jadi kita sudah siap itu, gitu loh ya. Itu hari itu. Harinya itu kapan? Kalau orang Islam bilang walau alam, hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu, kan begitu kan? Tetapi apapun itu kita nggak perlu, kita harus tahu dan sebagainya. Yang penting hari ini seperti yang tadi Martin Luther katakan, kita berdoa selalu, kita bersyukur, kita berpengharapan, ya kan? Dan kita tetap meyakini sukacita dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan pada diri kita. Dan hari itu adalah kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita siap untuk berhadapan dengan Tuhan selaku Raja kita, ya, selalu Tuhan Allah kita, ya. Jadi intinya temanya yang berkaitan dengan yang sudah ditentukan Bapak Pastor hari ini, Tuhan datang yaitu untuk memberi hidup kepada kita, dan memberi hidup itu bukan hanya sekedar hidup tapi berkelimpahan. Itu kalau bahasa Yunaninya, ya menurut bahasa aslinya kalau di exegesis atau di hermeneutik itu kalau nggak salah namanya perisos, ya perisos. Ya artinya kelimpahan itu. Jadi kelimpahan itu bukan berarti terus semuanya itu kalau makan sampai kenyang, lebih-lebih. Kalau kaya mungkin punya mobil 1 terus mobilnya mungkin 100, bukan gitu ya. Yang dimaksudkan itu tadi. Kira-kira itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jemaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi penguatan dan motivasi hari ini untuk menuju ke hari itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Ya, kita doa penutup firman ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, barusan kami merenungkan firman-Mu. Kami merasa semuanya itu bukan satu kebetulan untuk kami bertemu dengan saudara-saudara kami di gereja The Kingdom Families of God Church di Bogor ini. Semuanya Engkau yang telah merancangkan. Kami yakin bahwasanya apa yang telah Engkau rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan untuk kami saling menguatkan di hari ini. Dan selanjutnya dengan keteguhan iman kami, ketekunan doa dan pengharapan, kiranya kami dapat memenuhi apa yang Engkau perkenankan pada diri kami pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kiranya semuanya ini menjadi satu momen yang betul-betul menjadikan kami lahir kembali, menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang lebih dipenuhi dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun penyakit kami, baik itu penyakit dunia, penyakit kedagingan, penyakit rohani, spiritual kami, Tuhan usir semuanya. Sehatkan kami semuanya Tuhan dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum saya serahkan ke worship, bisa nggak minta tolong Apa itu Pak? yang tadi itu lagu tadi? Kita mainkan. Bisa nggak bisa? Bisa. Oh bisa. Hari Bethlehem. Saya minta maaf ya kalau mungkin saya agak sedikit terlambat. Apa ini? Saya nggak bisa. Slide. Oh.
Tapi intinya terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke worship leader. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati melalui firman Tuhan yang ada satu kata yang menarik yang kita dapat, yang saya dapat terutama orang percaya, orang Kristen, kita harus pintar. Biar itu kita pakai dalam kehidupan kita untuk di tahun 2026. Kita harus menjadi orang-orang yang pintar, karena kita adalah anak-anaknya terang. Damai Natal untuk kita ada di tempat ini, amin. Aku datang supaya Yesus mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapak Pendeta Yeremia yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan di dalam pengabdiannya untuk negara juga. Biar Tuhan yang menyertai dalam jabatan sebagai perwira kolonel. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah Natal kita. Kita akan menyalakan candlelight service. Untuk itu lampu bisa dimatikan, Pak. Yang bertugas, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan menyalakan lilin. Yang pertama, saya undang hambanya, pembicara kita, Bapak Pendeta, untuk maju ke depan. Yang kedua, gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Petrus Tan. Yang ketiga, untuk perwakilan pengerja di tempat ini, Bapak Abun Abraham. Perwakilan dari Gereja Bethel Indonesia Beth Shalom, Bapak Budi. Perwakilan untuk kaum ibu di tempat ini, Ibu Popi, untuk maju ke depan. Perwakilan untuk anak-anak di tempat ini, Saudara Jason, untuk maju ke depan. Untuk anak sekolah minggu, Saudari Zevanya, untuk maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin. Yang pertama, dengan hormat untuk Bapak Pendeta untuk menyalakan lilin yang di tengah. Selanjutnya yang kedua, dengan hormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Petrus Tan, untuk menyalakan lilin yang kedua. Selanjutnya untuk Bapak Budi, perwakilan dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Beth Shalom. Selanjutnya untuk perwakilan pengerja GBT The Kingdom Families, Bapak Abun Abraham, untuk menyalakan lilin. Yang selanjutnya perwakilan dari anak-anak muda di tempat ini, Saudara Jason. Untuk perwakilan anak sekolah minggu, Saudari Jevanya. Yang terakhir, yang akan ditutup oleh Ibu Gembala untuk menyalakan lilin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mempunyai salinan lilin, mari kita angkat lilin ini. Dan kita mau angkat pujian Malam Kudus.
selamat Kristus anak Daud, Kristus. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita angkat lilin salinan ini lebih tinggi. Mari kita renungkan makna Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini hanya satu, supaya kita mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Biarlah makna Natal yang kami terima pada sore hari ini melalui hamba-Mu Tuhan, yang sudah merenungkan, membagikan kebenaran firman itu. Kami sebagai anak-anak Tuhan, biar kepintaran itu Tuhan Yesus berikan melalui hikmat dan bijaksana yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Karena Engkau lah yang mempunyai kehidupan untuk kami, karena Engkau lah yang memberikan kelimpahan untuk kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah makna Natal gereja kami, gereja Bethel Tabernakel, Jemaat The Kingdom Families of God, kami mempunyai hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan yang Kau berikan melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Malam Kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandungan-Mu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Saya beri waktu Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa 1 menit. Kita tahu terang ini yang dilambangkan lilin bisa menerangi kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk makna Natal pada kesempatan sore hari ini, yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita yang daripada Roh Kudus, pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami juga menjadi lilin-lilin ini, dapat menerangi keluarga kami, gereja kami, kota kami, negara kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang pintar di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah makna Natal, inilah lilin yang ada dalam hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, biar lilin ini terus bercahaya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, ini ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan lampu dinyalakan kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kita yang ada di bangku. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal memberikan persembahan palungan di tempat ini, dan kita juga akan mendengarkan kesaksian pada saat ini. Saudara Elias Suwandi, saya undang untuk maju ke depan untuk menyanyikan pujian ini. Sambil siapkan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, Kau berkati persembahan palungan kami, biar persembahan ini hanya untuk hormat bagi nama-Mu,
Kau balas berlipat kali ganda apa yang kami berikan Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Terima kasih buat ini udah 2 kali Natal saya diundang di tempat ini ya. Tapi kali ini saya datang tidak sendiri, saya datang dengan beberapa jemaat dari GBB Salom Curug, yaitu Bapak Budi dari wakil gembala kami. Saya juga membawa Ibu Gembala kami ada di tempat ini. Juga beberapa para pekerja yang hadir di tempat ini. Saya mau ucap syukur berterima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mengundang kami, dan saya sangat bersyukur dengan firman pada hari ini, bersukacita di dalam Tuhan. Saya tidak mau banyak bersaksi, cukup saya berkata Tuhan Yesus baik. Dengan proses yang kita lewati, yang saya lewati, sampai saya bisa saat seperti ini nih, karena prosesnya dari Tuhan. Yang pertama, semua tahu saya dari latar belakang Muslim. Yang kedua, semua tahu bahwa saya mantan transpuan gitu. Yang dulu rambut saya panjang, saya selalu pakai seksi. Tapi semua sudah Tuhan ubahkan. Amen. Tuhan kembalikan lagi. Dan kita semua percaya di sini bahwa Tuhan datang tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat masa lalu kita, tidak melihat siapa kita, bahkan Dia tidak melihat kulit kita. Amen. Karena kita semua di sini dikasih oleh Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi. Tuhan Yesus Jos. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara sambil memberikan persembahan palungan. Tuhan Yesus Jos. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Angkat kedua jempolnya. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu, syalalalala. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Hey, di mata Tuhan. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, karena Tuhan tidak melihat kulit kita. Tuhan Yesus Jos. Tuhan Yesus Jos. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Angkat kedua jempolnya. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu, syalalalala. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalalala. Tuhan Yesus mencintaimu, syalalalala.
tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Hey, di mata Tuhan. Tuhan Yesus Jos. Sekali lagi, lebih semangat. Tuhan Yesus Jos. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita Jos, amin. Biar persembahan palungan kita, persembahan pujian ini menjadi damai sukacita Natal untuk kita semua, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk Kak Elia yang sudah memberikan pujian di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya itu ada di tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami dari segala kemuliaan hanya bagi-Mu, untuk kami. Saya hendak bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi.
Sungguh kita berbahagia. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Maka penuhlah setiap sukacita kita dan berkat Bapa Surgawi. Dengan kita ingat kelahiran Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang lahir dalam palungan, membawa damai yang tidak pernah terbatas, sukacita yang berlimpah. Maka biarlah sukacita itu berlimpah di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing, di dalam setiap hidup kita masing-masing, di dalam setiap aspek kita masing-masing, dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang maha tinggi, dan pertolongan Roh Kudus yang memberkati kita. Dan pertolongannya menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Selamat kembali. hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat seremonia The Kingdom Families of God. Acara Natal ini kalau tidak ada panitia mungkin tidak bisa berjalan ya Pak Bu ya. Inilah ketua panitia kita nih, ketua panitia Natal kita yang akan memberikan sambutan tanpa perlu dipanggil, dia akan datang sendiri ke mimbar ini. Silakan untuk ketua panitia Natal. Haleluya. Kencang amat nih. Ya, salam Bapak Ibu. Ada sukacita sore hari ini. Coba tos kanan kirinya dong. Selamat hari Natal dulu dong. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Ya, kami semuanya, saya mewakili teman-teman panitia semuanya mengucapkan terima kasih. Pertama-tama kepada Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau acara hari ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya karena kemurahan Tuhan ya. Juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Natal kali ini benar-benar kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi menjadi kitab Injil yang terbuka gitu. Jadi ketika orang bertemu dengan kita, dia melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Amin. Jadi kita menjadi dampak gitu di sekitar kita dimanapun kita berada. Itu aja sih dari saya. Pokoknya selamat hari Natal dan tahun baru, tahun depan sebentar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ini kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun ini. Pemain musik kita ini siapa ini? Ada Pak Lexi sebagai pengerja. Tadi sebelum-sebelumnya ada jemaat kegiatan sosial. Ini kita lagi jalan-jalan jelong-jelong nih ke cari pemain musik kita, kegiatan kita The Kingdom Families of God. Seperti ini Bapak, ini kegiatan komsel kita yang diadakan setiap hari Jumat. Nih, berbagi kasih kepada jemaat, masyarakat. Buka puasa juga ya Bu ya. Ini kegiatan-kegiatan kita Bapak Pendeta, bahwa biar kita menjadi dampak juga di tempat ini. Walaupun seperti Pak Petrus bilang gereja kita besar, tetapi nyali kita besar di tempat ini. Inilah kegiatan-kegiatan kita yang suka juga didukung oleh Kak Elia di tempat ini. Ini kita jalan-jalan lagi nih, jelong-jelong nih ke Anyar nih, ke suatu tempat Sukabumi. Nggak tahu tuh kameranya gimana tuh, nggak ngerti lah. Pokoknya jelong-jelong terus. Luar biasa kegiatan The Kingdom Families of God. Walaupun ada kegiatan-kegiatan ini yang didukung dengan sesama, Tuhan memberikan kekuatan. Ini 17 Agustus kita ada di Sukabumi. Itu ada suara-suara siluman sepertinya kalau kita lihat nih. Kalau ada kejadiannya ini ada suara-suara siluman ya. Nah ini dia tim hore kita ya, para ibu-ibu kegiatan GBT di Jakarta pada saat itu. Emak-emak hebring nih, sangat luar biasa. Ini ulang tahun ini ada yang ulang tahun, kegiatan ulang tahun kita, keluarga besar Pak Abun dan Ibu Abraham.
Sangat luar biasa senyumnya. Nah itu lihat tuh senyum-senyumnya nih. Ada satu nih sudah tidak beribadah lagi, itu saya tahu tuh. Nah dia panjang lagi tuh videonya kan. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita akan mendengarkan juga kesaksian pujiannya. Sebelum habis ini ada Clara dan Trifosa untuk menaikkan pujian. Habis Clara dan Trifosa mungkin dari GBI Beth Shalom ingin menaikkan pujian, saya undang untuk maju ke depan. Siapkan pujian dari Beth Shalom habis ini. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pining till He is near and the soul felt its worth. A thrill of
tempat ini. Ya, saya silakan untuk Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bet Shalom untuk memberikan persembahan pujian. Hitam putih. Masih semangat bersuka cita? Masih semangat? Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Bergoyang. Hey. Shalalalala, 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 iya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku, amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Semua ikut gerakan saya dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lebih semangat lagi. Shalalalala, 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 angkat kedua jempolnya, shalalalala, shala ke bawah, shalalalala, shalalalala, iya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Saya mau bertanya di tempat ini, siapa yang percaya kalau Yesus lahir untuk kita? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Percaya? Semua bersuka cita? Ikuti gerakan saya ya. Kita putar ke kiri, kita putar ke kanan. Siap? Siap? 1, 2, 3. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi putar ke sini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bergandengan tangan, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Pegang erat-erat, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Shalalalala, 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 shalalalala,
Angkat jempolnya. Shalalalalala, shalalalala, Shalalalalala, shalalalala, iya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Semua bersuka cita, amin. Silakan duduk kembali. Dua kali. Telepon balas tulisannya. Tetap 2 kali, katanya tetap 2 kali. Besok kita juga persiapkan, pasti kita ditunjuk juga nih memberikan kesaksian pasti. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadiri ibadah Natal kita. Gereja Bethel Tabernakel Jemaat The Kingdom Families of God. Panitia menyediakan makanan, hadiah untuk anak-anak di bawah. Sebelum kita makan, kita mau berdoa ya. Ibu Gembala berdoa untuk makan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun acara ini usai Tuhan untuk perayaan, namun Natal itu tetap ada dalam hati kami. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, setelah kami menerima hidangan rohani, kami akan menikmati hidangan jasmani. Dan kalaupun ada bingkisan, itu pun daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatu kami mau melakukan hanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama. Berkati Tuhan makanan yang kami akan santap, sucikan dan kuduskan. Kami tolak segala virus, bakteri maupun enzim dan lain-lain. Kami percaya apa yang kami makan itu sehat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami mau melakukan untuk puji, hormat, kemuliaan nama. Amin. Selamat hari Natal. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.